Halo guys, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang udah kembali lagi ke sesi Ask Me Anything atau AMA yang ke-12. Thank you buat teman-teman yang udah masukin pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus. Yuk, let's check this out. Pertanyaan pertama dari Nurul Mukmin. Sesimpel itu ya Pak Ben, yang pasti naik dan yang pasti turun. Yang susah bagi saya pilih saham yang masuk ke dalam kedua kategori itu. Apakah boleh dibahas pada next video? Terima kasih Pak Ben. Ya, oke. Jadi sesimpel itu ya, investasi itu sesimpel itu. Nggak usah pakai formula yang ribet-ribet, yang aneh-aneh. Kamu cukup beli saham yang pasti naik, terus kamu cukup hindari saham yang pasti turun. Dari keduanya itu mana yang lebih penting? Banyak orang yang salah kaprah. Mereka terjebak seolah-olah paling penting itu cari saham yang pasti naik, padahal itu salah. Yang paling mudah yang kamu harus lakukan itu adalah cari saham yang pasti turun. Jadi kamu tidak usah beli. Ada 700 lebih emiten di Bursa Efek Indonesia. Kamu tahu dulu mana yang kamu tidak usah beli, mana yang berbahaya, mana yang tidak sesuai dengan filosofi investasi kamu. Kalau semuanya udah kamu take out, ini namanya metode eliminasi by the way, kamu cuma akan tersisa dengan saham-saham yang pasti untung. Tinggal kamu bagi saja, kamu mau untung berapa persen, 5%, 10%, 30%, 100%, 1000%. Baru dari situ kita tinggal pilih. Apapun pilihannya, kamu pasti cuan. So, semudah itu, iya. Kalau kamu udah punya daftar, mana saham yang harus kamu hindari, mana direksi yang kamu harus hindari, mana sektor yang kamu harus hindari, kamu perjalanan investasi kamu jauh lebih mudah. Kalau kamu ikut video-video kita yang terdahulu dari tahun lalu, salah satu saham yang wajib kita hindari itu misalkan saham Siput, misalkan saham Dead Star. Itu salah satu contoh gampang bagaimana kita bisa cuan di Bursa Efek dengan menghindari saham-saham yang pasti boncos, saham-saham yang pasti nyungsep. Kamu bisa ikuti aja nanti perjalanan investasi kita terus di YouTube ini, pasti kamu akan tahu mana saham-saham yang sebaiknya kamu hindari. Ya sayangnya sih karena ini online ya. Ya saya juga nggak bisa langsung bilang direktur ini jelek, si ini belangsak, saham ini busuk gitu. Yang ada kita masuk ke penjara rame-rame kan. Jadi ya karena forum kita forum online, semua bisa bebas berkomentar. Saya pasti bisa sharing itu jauh lebih bebas kalau seandainya forum offline. Kayak misalkan beberapa waktu lalu saya diundang di kampus di Jawa. Ya saya bahkan buka tuh salah satu daftar black book saya, nama orangnya, fotonya, pendidikannya, semuanya saya jembrengin. Saya masih berani. Karena lingkungannya tertutup. Jadi lu bisa lihat namanya siapa, lahir di mana, emiten yang berhubungan dengan itu siapa. Ya kalau kamu ikut di seminar itu yang di kampus, ya pasti kamu bisa tahu, oh ini toh caranya kamu bikin yang namanya black book, Benix blacklist book. Itu metodenya gitu loh. Cuman ya gue nggak bisa lah sharing foto dia kemana-mana, apalagi ke YouTube begini gitu. Yang ada gue masuk penjara kan, menjelek-jelekan nama baik orang, padahal namanya nggak baik-baik banget bro. Hobinya bikin orang nyungsep. Itu salah satu hal yang paling gampang untuk kamu bisa tahu, oh gue harus hindari saham yang mana, emiten yang mana, sektor yang mana gitu ya. Sekali lagi keputusan itu adanya di kamu. Banyak orang yang suka tergoda dengar gosip ini, langsung dia beli saham itu. Padahal orang itu udah terbukti atau udah jelas, udah pernah merugikan dia di saham emiten yang lain. Nah orang-orang ini suka nggak punya prinsip gitu loh. Kalau gue punya prinsip, gue nggak mau pegang saham grup B dan L gitu loh. Misalkan sebagus apapun prospeknya, gue juga nggak akan tertarik untuk beli. Ada nggak? Ada beberapa saham yang memang naik. Dan gue memang kalau di grup kita ngobrol-ngobrol, Ben gue mau beli ini, gini-gini, silakan aja lo beli, ya mungkin memang bagus gitu loh. Ternyata terbukti memang sahamnya naik 400% lebih. Apakah gue merasa menyesal? Enggak. Karena prinsip gue melarang gue untuk beli saham grup tersebut gitu loh. Jadi gue nggak merasa rugi. Itu yang namanya lu udah punya prinsip. Sehingga gue cuma tersisa dengan beberapa saham-saham yang jelas gue tahu, dan yang kedua yang jelas menurut gue tidak akan merugikan gue. So investasi itu betul-betul semudah itu, cuma ada dua aturan. Hindari saham yang pasti nyungsep, pertama. Yang kedua, cuma beli saham yang pasti naik. That's it. Pertanyaan berikutnya dari Dwi Hermawan. Om Ben, beberapa bulan kemarin saya ikut beli saham IPO di bidang properti. Apakah sektor properti masih menarik untuk investasi jangka waktu 5 tahun ke depan? Jika menarik, apa faktor pendukungnya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, sektor properti, apakah menarik? Properti itu selalu menarik. Banyak konglomerat yang lahir dari sektor properti. Properti itu menarik ketika suku bunga itu rendah. Jadi, kalau kita lihat suku bunga KPR dalam beberapa waktu terakhir, terutama bank besar tuh seperti BCA sempat bikin promo bunga KPR cuma sekitar 3%. Ya, itu bisa mendorong sekali lagi properti itu bisa naik. Tapi properti itu juga banyak jenisnya ya. Ada properti yang namanya residensial. Nah, residensial ini dibagi lagi. Perumahan atau rumah-rumah darat atau rumah yang susun, rumah bertingkat atau yang namanya apartemen atau kondominium. Itu udah jenis yang berbeda. Kalau rumah darat, rumah tapak,
Itu yang bagus gimana? Ya, tentu yang dekat dengan rumah sakit, pendidikan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan. Kalau rumah yang susun, itu lokasinya betul-betul lebih sulit lagi. Kenapa? Karena paling susah jual apartemen, khususnya di daerah Jakarta, di daerah kota, di Jakarta Pusat. Kenapa? Itu banyak apartemen yang kosong. Kenapa? Ya pertama ya karena corona, banyak orang WFH. Orang nggak lagi ke kantor, nggak usah lagi macet-macet, bisa kerja dari rumah. Jadi nggak ada kebutuhan lagi buat punya atau tinggal di apartemen di pusat kota. Nah, akibatnya banyak apartemen yang kosong. Lalu, properti apartemen yang prospek yang gimana? Kalau menurut saya, properti apartemen atau properti rumah susun, itu prospek ketika dia nempel dengan yang namanya alat transportasi publik. Bisa MRT, LRT, atau kereta api. Itu yang namanya TOD, Transit Oriented Development. Itu yang punya prospek. Tapi sekali lagi kamu tetap harus cek, apakah perusahaan properti itu membeli tanahnya dengan harga yang murah. Atau mereka jual udah mahal, akibatnya mereka jual harus lebih mahal lagi. Jualannya akibatnya jauh lebih sulit. Itu salah satu hal yang kamu harus perhatikan, lokasi, dan lokasi, namanya properti ya. Lalu selain itu ada apa lagi yang berhubungan dengan properti? Itu adalah perkantoran, area gedung, area pusat perbelanjaan. Contoh di Jakarta, itu banyak mal-mal yang sepi. Kenapa? Karena salah lokasi. Itu berbahaya sekali. Ada beberapa emiten yang bisa bahkan ekspansi sampai ke Jawa Timur, ke Sumatera, ke Jawa Tengah, untuk mengecek mana lokasi yang cocok untuk pusat perbelanjaan. Gue justru lebih prefer ketika ada emiten yang lakukan pembangunan properti pusat perbelanjaan itu di daerah. Utamanya kota-kota yang tier 2 atau tier 3 ya. Tapi kalau dia buka pusat perbelanjaan masih di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, itu udah nggak menarik. Kenapa ya? Karena itu udah saturated, itu bisnis yang namanya red ocean. Lautan merah berdarah karena banyak korbannya. Kita cari lautan yang masih biru, jadi sedikit kompetitornya. Kalau ditanya prospek bisnis properti bagus apa enggak, menurut saya dalam beberapa bulan ke depan, khususnya bila suku bunga tetap murah, suku bunga KPR, yaitu prospek yang bagus. Sekali lagi harus diperhatikan apakah harga sahamnya sudah murah apa belum. Dan yang paling penting, kamu harus cek yang namanya blacklist book. Kenapa? Jangan sampai perusahaan itu markup. Banyak perusahaan itu markupnya ini gini. Ada perusahaan properti dia beli lahan sebetulnya harganya 2 juta semeter gitu ya. Tapi supaya dibilang asetnya gede, book value-nya bagus, yang dia bikin apa? Dia bikin seolah-olah dia punya aset itu nilainya 5 juta rupiah. Padahal harganya kalau dia jual 2 juta atau 3 juta belum tentu juga bisa langsung laku gitu loh. Jadi itu markup yang namanya markup book value dengan memarkup valuasi aset dalam bentuk tanah. Itu hati-hati dengan jebakan seperti itu, banyak pemain properti pasang jebakan seperti itu. Padahal tanahnya di ujung berung kagak ada nilainya. Banyak nggak? Banyak. Hati-hati. Pertanyaan selanjutnya dari IGM. Halo Om Ben, semoga sehat selalu. Gimana menurut Om tentang bisnis emiten produk olahan laut, makanan beku? Atau di video sebelumnya Om Ben sempat membahas tentang sektor pangan yang bakalan cuan di tahun 2025 mendatang. Apakah momentumnya masuk kita invest di emiten tersebut saat ini agar bisa cuan maksimal? Terima kasih Om Ben. Pertanyaannya bagus ya, cuman pertanyaannya ini lebih pas kalau seandainya memang kamu punya edge di bidang makanan beku. Ini sebetulnya pertanyaan lebih cocok ditanya ke ibu-ibu rumah tangga yang sering belanja di pasar. So, kemarin gue pernah lewat daerah di Bandung, only recently, kayaknya seminggu lalu deh. Nama daerahnya itu Istana Beku, atau Rumah Beku. Mirip-mirip gitu deh, pokoknya ada beku-bekunya. Jadi sepanjang jalan itu macet banget ya, kayak pasar. Seolah-olah kita baru lewatin pasar induk atau apa gitu, jadi macet banget di jalan Bandung itu. Gue bingung, gue tanya sama yang di sebelah gue, ini macet kenapa ya? Di depan ada lampu merah ya? Atau di depan ada pasar ya? Oh enggak, ini macet banget jalan ini karena orang itu mau beli makanan beku, mau beli chicken nugget. Antriannya panjang banget, dan itu rukonya berderet-deret jualannya makanan beku. Udang beku, bakso beku, terus ada cumi-cumi, otak-otak, segala macam. Di situ gue lihat ya rata-rata orang yang belanja ibu-ibu. Jadi kalau ditanya seandainya apakah emiten beku, makanan beku, prospeknya bagus atau tidak, sebetulnya lu lebih tahu dari gue, khususnya ibu-ibu rumah tangga di sini. Jangan tanya sama gue nggak punya edge di situ. Tapi melihat animo dalam 1 minggu 2 minggu terakhir di daerah Rumah Beku itu yang ada di Bandung, di jalan itu sepanjang jalan macet orang belanja makanan beku, menurut gue ini bakal segera menjadi bisnis yang akan booming. Mungkin di beberapa titik bahkan udah ada ruko yang khusus hanya jual makanan beku. Gue yakin di daerah kamu juga udah mulai kelihatan. Nah, cara yang paling gampang apa? Kamu datang ke ruko-ruko itu, ke kios-kios beku itu, tanya chicken nugget yang paling laku merek apa? Tanya bakso yang paling laku merek apa, sosis yang paling laku merek apa.
Di situ kamu bisa dapat data yang lebih pasti dibanding apa yang saya bilang gitu loh. Dan ini nggak ada yang tahu. Even orang di bursa, orang di Sudirman, di ISG nggak ada yang tahu. Ibu rumah tangga jauh lebih tahu dibanding saya. Jadi pertanyaan kamu bagus sekali, tapi sayangnya pertanyaan kamu lebih tepat ditanya sama ibu kamu atau sama istri kamu di rumah. Mereka masak pakai chicken nugget merek apa sih? Terus kamu cek harga sahamnya berapa. Kalau masih murah ya kamu harus beli. Karena saya sendiri lihat prospeknya makin lama makin bagus. Orang mau masak yang instan, yang cepat, yang hemat. Nah, itulah makanan beku. Pertanyaan berikutnya dari Wawan Harsen. Pak Benix, kan sekarang Wall Street terjebak karena adanya inflasi yang menggila, kenaikan suhu bunga, kenaikan harga komoditas, dan perang. Pertanyaannya, kapan penurunan indeks saham Amerika akan mempengaruhi IHSG? Oke, pertanyaan itu sekali lagi yang tahu cuma bosnya The Fed. Karena apa? Karena dia menentukan suku bunga ini mau turun sampai ke berapa levelnya. Kalau terakhir itu kan saya bilang bakal naik 4 kali. Sekali naik itu 0,25 basis poin. Jadi kalau 4 kali berarti naikin 1 basis poin. Ternyata berdasarkan informasi terakhir itu desakan beberapa lobbyis, apalagi dari bandar-bandar besar, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Apa yang mereka lakukan? Mereka minta supaya suku bunga itu naik bukan 25 lagi, tapi 75 basis poin. Seperti yang kemarin kita udah bahas. Orang bakal makin berkurang, khususnya saham-saham tipe growth itu bakal terdampak. Nanti kita akan bikin khususnya video yang membahas relasi antara suku bunga dengan saham tipe growth ya. Ini ada 16 jenis saham. Saham tipe growth itu saham yang paling berdampak dengan kenaikan suku bunga. Dan itu ada hubungannya. Kenapa? Karena saham tipe growth biasanya pakai duit orang lain buat berbisnis. Alias dia ngutang. Nah, ngutangnya itu bergantung dengan bunga bank saat itu. Atau bunga obligasi saat itu. Nah, yang kedua, komoditas naik. Nah, ini kita udah bisa lihat nih. Dalam beberapa hari terakhir, kan hari Sabtu kemarin juga saya udah bilang di webinar Sabtu. Sekali lagi, berita duka cita buat teman-teman yang pegang saham sawit bakal semakin turun. Dan terbukti hari ini juga udah turun. Kenapa? Karena Presiden Jokowi melarang ekspor minyak goreng. Jadi, sekali lagi ini berita duka cita buat kamu yang pegang saham sawit, yang pegang saham minyak goreng. Tapi jangan khawatir, kita baru dapat kabar dari Italia, dari perusahaan biskuit di Italia. Ini kabar gembira banget, tapi bukan di bulan April, bukan di bulan Mei, bukan di bulan Juni. Masih tahun 2022, bulannya kapan akan manggung lagi saham sawit? Kamu perlu cek video kita yang selanjutnya tentang minyak goreng part 2. Pertanyaan berikutnya dari Miftah Huda. Mantap Om Ben, kasih bocoran dong portofolionya. Portofolio kita udah pernah sering kita sharing, kamu tinggal cari sendiri di video kita yang sebelumnya. Pertanyaan berikutnya dari Rio Kaditya. Tanya Bang, gimana pendapat Abang ketika ada emiten yang secara fundamental bagus, growth tapi kurang liquid? Ya, ini lo mengajukan pertanyaan yang sangat bagus dan yang paling bagus yang gue pernah denger di AMA. Ini betul-betul kalau gue jawab ketahuan rahasia bisnis gue, rahasia investasi gue. Jadi lo menanya rahasia dapurnya Benix. Ini betul-betul pertanyaan yang bagus. Gue cuma bisa kasih jawaban begini. Banyak orang-orang yang cita-citanya cut loss, banyak orang-orang yang cita-citanya dengerin rekomendasi bandar, banyak pemain saham di bursa efek. Mereka itu seneng banget beli saham yang liquid. Kenapa mereka seneng beli saham yang liquid? Karena gampang keluar, gampang masuk. Makanya orang itu suka banget beli saham LQ45. Volume transaksinya gede, bisa sampai triliunan gitu loh. Kalau lo beli saham, masuk, besok mau jual, gampang keluarnya gitu. Dibanding saham-saham yang tidak liquid. Sehingga sales-sales, bandar-bandar, broker-broker sering banget merekomendasikan beli saham LQ45. Padahal kalau lu pikir dengan akal sehat, sekali lagi ya, kalau lu pikir dengan akal sehat, emang lu mau invest duit berapa sih? 1 triliun, 5 triliun? Kagak lah. Rata-rata dari kalian mungkin investasi di jumlahnya di bawah 10 miliar. Buat apa lu cari saham yang mesti liquid? Emang kalau lu beli 100 juta misalkan, di saham yang namanya nggak pernah kedengeran gitu, emang sesusah itu lu buat keluar? Enggak kan? Enggak juga. Cuman yang gue mau kasih tahu adalah banyak orang, sekali lagi, semoga lu ngerti apa yang gue bilang. Karena pertanyaan lu sangat bagus. Banyak orang membeli rekomendasi, banyak orang percaya omongan bandar, banyak orang percaya training saham, buku-buku palsu di Gramedia, beli saham yang liquid. Menurut lu, sekali lagi gue tanya sama lu, menurut lu, di kemarin-kemarin kita banyak beli emiten ya, liquid apa nggak liquid? Lu harus kembali lagi lihat, apa betul omongan manusia-manusia Gramedia, trainer-trainer saham yang tidak jelas cap kaki 5 itu bahwa hanya beli saham yang liquid? Apa betul saham liquid itu contohnya BBCA bisa kasih lu 300% setahun? Coba lu pikir, possible nggak BCA kasih lu 300% setahun? Impossible bro. Kalau lu pikir lagi, beli saham Unilever, possible nggak dia ngasih lu cuan 200% setahun? Yang ada lu minus coy, minus 90%.
Jadi itulah enaknya IHSG ini ya. Kenapa? Semua orang itu berlomba-lomba buat cut loss, bro. Kemarin tadi baru ngomong, Pak Benny ini ada ilmu baru lagi. Ada staff kita bilang, apa ada training nih seminar Pak Benny, trainingnya apa? Metode cara disiplin cut loss. Gila bro, lu diajarin supaya cut loss dengan disiplin. Ini kegilaan apa ini? Bro, sekali lagi bro, sudahlah bro, lu jangan lucu-lucu lah di bursa saham ini lah. Udah terlalu banyak orang yang cita-citanya cut loss gitu. Sekarang ada lagi sekolah bagaimana caranya lu bisa disiplin cut loss. Kalau bisa cut loss setiap hari bro. Besok ada lagi kursus gimana cara cut loss tiap menit. Nggak cukup. Besok ada lagi kursus cut loss tiap detik. Gitu. Lu harus disiplin cut loss. Ini kan gila. Sekali lagi, ya inilah realita bursa kita. Mereka percaya ilmu-ilmu palsu. Akibatnya lu kagak pernah kaya di bursa kita. Coba lu tanya lagi. Gue baca di komen ya. Kemarin soal scalping. Jadi salah satu komentator itu udah bilang begini, iya Pak, saya sekarang baru saya nggak bisa kaya dari trading atau scalping. Saya udah lihat teman saya, di situ dia tulis udah 5 tahun jadi trader. Hari ini saya lihat gitu-gitu aja bro. 5 tahun jadi trader gitu-gitu aja. Sementara dia invest baru 2 tahun. Duit dia udah naik 400% gitu. Jauh lebih beruntung kalau lo menjadi investor dibanding jadi trader. Sekali lagi ya teman-teman, gue ingetin ya. Yang namanya broker itu tidak pengen lihat lucuan. Ini fakta yang sangat kejam. Dan ini kenyataan. Broker tidak mau lucuan. Broker maunya lu transaksi. Ingat, dia tidak peduli lucuan, dia maunya lu transaksi. Entah lu jual rugi atau lu jual untung. Setiap kali lu transaksi, dia dapat duit. Entah lu beli rugi atau lu beli untung, mereka tetap dapat duit. Ini adalah fakta gitu. Kalau lu punya punya otak yang cukup waras, logikanya gini. Kalau broker bilang A, lu lakukan B, bro. Broker bilang belok kiri, lu harusnya belok kanan. Itu aja lu udah pasti untung. Nggak percaya, buktikan aja sendiri. Apakah lebih untung jadi trader atau lebih untung jadi investor? Oke guys, thank you buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan di sesi AMA yang ke-12. Sekali lagi pertanyaannya keren banget, khususnya yang tadi. Gua hampir aja jawab, untung tadi sempat kita edit gitu ya, jadi nggak bocor rahasia dapur. Tapi sekali lagi, gua salut buat kamu yang bisa mengajukan pertanyaan itu. Tidak banyak orang yang sadar dengan jebakan Batman yang disetting secara spesifik sama bandar-bandar di Indonesia. Ingat ya, mereka itu main di level psikologis. Mereka berusaha menghipnotis kamu, mencuci otak kamu untuk mempelajari hal-hal yang sebetulnya menjerumuskan kamu. Sekali lagi lo harus tanya, bener apa enggak sih yang mereka bilang? Gue bisa kasih lihat begitu banyak buku di halaman, buku yang kita pegang, terbitan Gramedia, halaman spesifiknya gue tahu. Itu semua isinya copy-paste. Isinya cuma satu, memperkaya bandar. Dan semua orang Indonesia diajarin untuk baca dan hafalin itu, sehingga tujuan hidup mereka masuk bursa itu memperkaya bandar. Hati-hati ya, mereka udah berhasil mencuci otak kamu ribuan tahun. Masa sekarang kamu masih mau percaya omongan-omongan bandar? Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.